Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah masuk di bulan Mei tanggal yang ke-10. Rasa-rasanya begitu cepat. Ya. Saya juga merasa loh, kok sudah tanggal 10 lagi. Tapi kadang-kadang kita juga merasa lama sekali. Ya, sekarang tergantung dari hati kita, lama atau cepat. Yang penting hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita siapkan diri untuk bersama-sama menikmati bait Allah. Sebentar kita akan memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pulang dengan kekuatan yang baru. Percayalah, Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat pagi ini kita masih ada kesempatan untuk kita memberikan pujian kepada Tuhan. Karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Walaupun di tengah-tengah COVID-19, tetapi percayalah bahwa Allah tetap menyatakan mujizatnya kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi ini. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita memohon agar Tuhan campur tangan di dalam setiap perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Biar belas kasih-Mu nyata atas umat-Mu dimanapun berada saat pagi ini. Kami bersama-sama boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Persiapkan setiap hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya. Bebaskan roh kami Tuhan, agar kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, urapan-Mu menyertai kami semua. Urapan-Mu menyertai saat ini ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami Bapa, agar hidup kami, setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Allah kami yang hidup, dahsyat, penuh kemuliaan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pagi ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, mari kita bersorak, bersukacita bagi Dia. Kita sudah melewati hari-hari kita bersama Allah kita yang menyertai. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian yang berkata, saat ini ku datang lagi. Haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari telah berlalu. Hari telah kulalui. Amin. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Haleluya. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Mari kita bersorak. Kau sana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak kau sana. Terpujilah namamu. Amin. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari telah kulewati. Hari-hari telah kulalui. Bersama Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Haleluya. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Sorak kau sana. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak kau sana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Sorak kau sana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak kau sana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Yes. Sorak kau sana. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak kau sana. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita selalu memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki. Ketika kita bersyukur, kasih setia Allah tidak akan beranjak dari kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu yang berkata, hatiku percaya. Haleluya.
Haleluya. Saudara, ada kalanya kita tidak memiliki daya. Tetapi ketika kita mengandalkan roh Tuhan, mujizat dan kuasa Tuhan itu sempurna adanya. Haleluya. Tidak pernah terbatas kasih setia Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita naikkan satu pujian. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu.
pagi ini Tuhan kami berterima kasih. Masih ada kesempatan untuk kami dapat berikan hidup kami Tuhan. Memberikan pujian kepada Engkau. Biarlah ini boleh menjadi persembahan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat pagi ini kami akan mendengar suara-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Saat pagi ini Tuhan kami membutuhkan karya-Mu. Saat pagi ini Tuhan kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami memerlukan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau tembus setiap hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi ini biarlah kami boleh mendengar Tuhan seperti seorang murid. Terpujilah nama-Mu. Segala siasat iblis Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Engkau membebaskan roh kami. Mari Roh Kudus, Engkau tetap berkarya, memberkati kami semua. Kami akan terima firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu selalu baru dan jawaban buat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Keluarga sejahtera yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini di tempat saudara-saudara masing-masing tentunya kita sudah siap merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Tentang tawar hati. Situasi saat ini tentunya memberikan kepada kita tekanan yang cukup kuat ya saudara-saudara di dunia ini. Dan kecenderungannya orang lebih merasa, bahkan banyak yang sudah merasa tawar hati. Tetapi apa kata firman Tuhan pagi ini? Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 17 berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Korintus, Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul yang banyak mengalami penderitaan. Penderitaan itu seperti mozaik atau puzzle. Ya saudara-saudara, serpihan penderitaan Rasul Paulus itu begitu banyak. Ujian iman di dalam hidupnya itu begitu luar biasa. Justru setelah dia mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dan justru saudara-saudara kita dapat melihat penderitaan apa saja yang pernah dialami di dalam hidupnya sebagai puzzle tadi ya, atau mozaik atau pecahan-pecahan yang kalau disusun maka kita dapat melihat tingkat iman yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang pertama, dia pernah dirajam, saudara-saudara. Dilempari batu karena iman. Yang kedua, dia pernah dipukuli karena iman. Dia pernah dihina karena keyakinannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia pernah mengalami karam kapal. Bukan sekali, lebih dari satu kali. Bahkan dia pernah dipagut oleh ular berbisa. Bahkan dia pernah dibuang ke tempat yang sunyi. Hidup di dalam kesepian. Pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Bukan saja pernah ya, hari-hari ini kita mengalami situasi seperti itu. Siapa yang
merasa kesepian karena biasanya pergi ke mal-mal, belanja, jalan-jalan, ya saudara, ketemu teman, ketemu sahabat, bisa ketawa-ketawa. Tapi sekarang harus tinggal di rumah, tidak nyaman, saudara. Dan kita dapat melihat ruang pedih, ruang perih, merasa sendiri, ada rasa tersisihkan, hidup merasa kosong. Hari-hari ini banyak orang yang merasa tanpa tujuan, saudara-saudara. Karena ada PHK, ada pengurangan pegawai seperti itu, harus dirumahkan. Kemudian juga saudara-saudara, hidup di dalam rutinitas yang tidak bermakna. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sudah berapa bulan Anda melakukan itu di rumah? Dan itu sangat menyebalkan. Tetapi di situasi yang lain kalau tidak demikian, maka wabah ini tidak akan berlalu dengan cepat. Walaupun Paulus menghadapi situasi yang berat, tetapi dia berkata sebaliknya. Di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada penderitaan yang menurut kacamata kita, Paulus mengalami penderitaan yang cukup berat, saudara-saudara. Tetapi bagi Paulus penderitaan itu ringan. Kenapa? Saudara-saudara, tidak masuk akal. Penderitaan Paulus itu bertubi-tubi. Tetapi Paulus memandang itu sesuatu hal yang ringan. Kuncinya Paulus tidak tawar hati. Tawar hati berbicara tentang patah semangat. Tawar hati bicara dia fokus terhadap tujuan, bukan terhadap proses. Dia fokus terhadap hasil. Kalau Anda lihat penderitaan yang kita alami, karena kita mengalami physical distance atau pembatasan ruang gerak menghadapi corona, saudara-saudara. Kalau kita lihat itu maka kita akan mengalami stres. Kita mengalami tidak ada kenyamanan di dalam hidup. Tetapi kalau kita melihat fokusnya, bahwa corona harus dipatahkan, atau corona harus dapat diselesaikan, maka kita harus mengalami proses ini. Dan tujuannya adalah kita menjadi orang-orang yang merdeka seperti itu. Paulus mengalami itu, saudara-saudara. Paulus di dalam proses hidupnya bukan saja pengalaman-pengalaman yang tadi saya katakan, tetapi di dalam proses hidupnya dia juga punya penderitaan diri. Yang pertama, saudara-saudara, matanya kabur. Matanya kabur. Dia tidak bisa menulis, tetapi dia seorang jurnalis yang luar biasa. Saudara-saudara. Kemudian dia memiliki kelemahan tubuh. Kulit, dia mengalami sakit kulit yang cukup parah. Tetapi dia tidak pernah kehilangan semangat. Dia tidak pernah jatuh di dalam situasi yang disebut tawar hati itu. Arti dari tawar hati, saudara-saudara,
kos itu dalam bahasa Yunani artinya kecil hati, penakut, jiwanya kerdil, kepastian pikiran emosi, tekadnya itu sempit, ya, kepastian pikiran emosi, tekadnya itu sempit dan lemah. Dengan kata lain, tawar hati itu terjadi karena lemah tubuh, lemah jiwa, lemah roh, lemah iman. Atau disebut juga asteneo atau sakit iman. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain tawar hati itu sangat berbahaya. Orang yang tawar hati, dia akan mengalami kelemahan yang luar biasa. Ada dua contoh yang dapat saya sampaikan kepada sidang jemaat. Yang pertama, di dalam Wahyu 2 ayat 1 dan 4, Anda bisa baca nanti merenungkan firman Tuhan sendiri di rumah, saudara-saudara. Dan memang di rumah ya, di rumah masing-masing maksud saya. Efesus atau jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Jemaat Efesus adalah jemaat yang prima. Jemaat yang menanti-nantikan Tuhan setiap waktu. Dengan cara, saudara-saudara, mereka menanti-nantikan Tuhan itu bukan diam, tetapi menanti-nantikan Tuhan. Mereka mengekspresikan diri sedemikian rupa sehingga Tuhan dapat disenangkan seperti itu. Jemaat Efesus yang pertama adalah mereka adalah jemaat yang tekun. Mereka adalah jemaat yang taat. Mereka melakukan apa saja yang seharusnya mereka lakukan untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Yang kedua, jemaat Efesus adalah jemaat yang berjerih lelah dalam melayani. Mereka tidak mau diam. Mereka tidak eksklusif. Mereka mau di dalam hidupnya selalu berbuat untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Dalam minggu-minggu ini, apa yang sudah sidang jemaat lakukan untuk sesama? Hari-hari ini ada krisis ekonomi, kejahatan di mana-mana. Anda harus ikut, bapak-bapak harus ikut jaga. Ya, mari kita berpartisipasi menjaga daerah dan wilayah kita masing-masing. Mari kita juga berpartisipasi kepada saudara-saudara kita yang mengalami krisis ekonomi. Jemaat Efesus yang berikutnya memiliki tingkat pengetahuan rohani yang tinggi sehingga mereka bisa membedakan mana yang rasul dan mana yang rasul asli dan yang palsu. Tidak semua wejangan nasihat itu diserap sedemikian rupa. Tapi mereka betul-betul memikirkan apakah wejangan atau nasihat itu berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan kitab suci ataukah Alkitab maksud saya, ataukah itu hanya filsafat-filsafat umum saja. Mereka sangat paham tentang ini. Yang berikutnya, jemaat Efesus adalah jemaat yang memiliki iman yang cukup tinggi. Keimanan mereka itu dapat diperhitungkan. Saudara-saudara, yang berikutnya jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar dalam penderitaan. Mereka bukan jemaat yang sumbu pendek, mudah marah, mudah putus asa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sabar dalam penderitaan. Orang dalam bahasa Jawa disebut sumarah datang Gusti. Seperti itu.
Saudara-saudara, itu sebabnya di zaman Efesus kekristenan atau anak-anak Tuhan mendapatkan tempat yang cukup diutamakan karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang takut Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Tetapi ada satu hal yang mengusik saudara-saudara. Di ayat yang keempat, Tuhan marah kepada mereka karena ternyata kasih mula-mula yang seharusnya menjadi motor kegiatan kerohanian mereka ini atau aktivitas mereka, baik itu cinta kepada Tuhan, baik itu melayani Tuhan maupun melayani sesama, ternyata dilakukannya bukan karena kedekatan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami tawar hati. Mereka harus kembali kepada cinta yang mula-mula. Gereja Tuhan, apakah cinta mula-mula itu masih ada di dalam hidup Anda semua? Ataukah gereja sudah menjadi gereja tradisi, gereja entertain, gereja yang kosong rohaninya? Di masa-masa kita tidak melakukan ibadah bersama-sama. Justru ini menjadi introspeksi kita. Apakah kita betul-betul mencintai Tuhan? Ataukah kita menjadi Kristen yang tradisi? Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-73, ini tentang Asaf. Di ayat yang pertama, saudara-saudara, Mazmur 73 ayat yang pertama berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf adalah seorang pemimpin pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Asaf adalah seorang penggubah lagu rohani. Dia yang melatih paduan suara dan pemusik untuk memuliakan Tuhan di tempat ibadah atau bait Tuhan. Dan sangat wajar kalau Asaf mengatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan itu akan dekat kepada orang yang baik hatinya dan tulus hatinya. Tetapi kalau Anda baca di ayat yang berikutnya, di ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Asaf, seorang yang sangat rohani. Di ayat yang kedua dia merasa, saudara-saudara, sudah sedikit lagi akan tergelincir. Kenapa? Ternyata dia cemburu kepada para pembual dan orang fasik. Para pembual adalah orang yang banyak omong, saudara-saudara, yang menyatakan kebenaran-kebenaran tetapi palsu. Orang fasik adalah orang yang dulunya ikut Tuhan, tetapi sudah lama jauh daripada Tuhan. Dan kalau Anda baca, saudara-saudara, di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, maka Anda dapat melihat disitulah letaknya Asaf mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa para pembual dan orang fasik tidak pernah sakit? Kenapa para pembual dan orang fasik yang suka berbicara, ya berpolitik omong kosong lebih dipercayai? Kenapa orang-orang yang seperti itu tidak dihukum oleh Tuhan? Saudara-saudara, maksud saya Asaf yang dekat dengan Tuhan justru mengalami keberatan-keberatan karena dia harus melakukan
peribadatan dengan cukup disiplin. Tapi mereka tidak pernah beribadah. Lah kok diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Asaf mengakui, oh ternyata orang yang tidak memuliakan Tuhan justru diberkati. Saudara-saudara. Dan dia merasa di ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, dia mulai stres. Kalimat yang saya katakan tadi stres itu terdapat di ayat yang ke-13 juga. Berbunyi demikian, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia aku melayani Tuhan, sia-sia aku melayani sesama, memberi hidup. Sia-sia aku beribadah kepada Tuhan. Lihat para pembual dan orang-orang fasik diberkati oleh Tuhan. Mereka tertawa-tawa, harta benda mereka melimpah. Tapi puji syukur Bapak Ibu Saudara. Puji syukur. Asaf sadar itu terdapat di dalam ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Di ayat yang ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kotor mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Secara lahiriah, pembual dan orang fasik kelihatan sugih-sugih, kaya raya. Hidupnya aman-aman. Tetapi ketika Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertobat, mereka melihat orang-orang tersebut akan hancur hidupnya. Tidak mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Bahkan tidak mendapatkan surga. Puji Tuhan. Dan kalau kita kembali saudara-saudara, lihat di dalam 2 Korintus di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika Anda tetap mempercayai Tuhan di situasi apapun, minus tawar hati, minus bimbang, maka lihatlah Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Puji Tuhan. Yosua memberikan saran kepada kita pada saat pagi hari ini. Di dalam Yosua 1 ayat 9. Kuatkan. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan. Saya ulangi 2 kali masalah kuatkan. Dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita harus memiliki kekuatan kepercayaan. Kekuatan kepercayaan kepada Tuhan itu harus kita teguhkan. Artinya kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin saudara-saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Di situasi apapun. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 itu peristiwa Nabi Yakub, saudara-saudara. Ketika Nabi Yakub mengalami banyak persoalan karena kesalahan dia sendiri. Lalu Tuhan menjumpai dia. Maka di situasi menjelang fajar itu, Yakub minta Tuhan atau malaikat Tuhan pada waktu itu memberkati dia, saudara-saudara.
Apa yang terjadi? Terjadi pergumulan yang luar biasa sampai Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Maka saudara, terpelecoklah tulang panggul dari Yakub. Tetapi Yakub diberkati. Ada pergumulan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Tetaplah bergumul dengan iman dan percaya Anda. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka Yakub menamai tempat itu adalah aku bertemu Tuhan muka dengan muka. Siapapun yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, karena engkau meneguhkan hatimu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Imanmu akan tumbuh sedemikian rupa. Walaupun tubuh jasmaniamu merasa tidak nyaman pada hari-hari ini karena situasi. Tetapi manusia rohanimu akan terus bertumbuh dan disitulah Anda akan melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah Tuhan itu El Shaddai bagi engkau. Dia adalah Allah yang selalu memberkati engkau. Jangan bimbang, jangan ragu. Jangan jadikan tawar hati itu menjadi Tuhan atas hidupmu. Tetapi biarlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut, yang telah mengalahkan maut, yang telah menebus dosa kita, bahkan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Percayailah Dia, jadikanlah Dia gembala yang baik dalam hidupmu. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara-saudara, terimalah firman iman ini, percayailah firman iman ini, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu untuk berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan biarkan iblis menabur tawar hati di dalam hidupmu. Maka lihatlah penyertaan Tuhan itu ya dan amin bagi saudara-saudara. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, keluarga sejahtera, kita telah merenungkan firman Tuhan dan tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Selidikilah Aku. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hati. Apakah kau sungguh mengasihi Yesus?
Tuhan. Kami perlu Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Seringkali kami mengalami tawar hati, seringkali kami bimbang Tuhan. Tetapi pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa sebenarnya kunci daripada kemajuan iman kami di situasi yang cukup rumit bagi kami Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan, berkafah kepada Tuhan. Karena hanya itu kunci kami dapat membangun hidup kami berkemenangan. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Karena Engkau adalah pribadi yang selalu mengawal kami. Pada saat kami tidur pun Engkau memberkati kami. Dan kami tahu sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah firman iman ini boleh menguatkan mereka. Dan kami bersyukur atas hadir-Mu di tengah-tengah keluarga sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dengan iman katakan haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Glory haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Haleluya. Haleluya. Di penghujung ibadah raya kami Tuhan, kami tahu puji-pujian kami biarlah menjadi sukacita Tuhan dan menyenangkan surga. Terima kasih buat firman-Mu yang telah dipaparkan bagi kami, supaya kami tidak tawar hati. Kami tetap optimis karena Allah kami hidup dan telah mengalahkan maut. Engkau adalah penebus bagi kami, Engkau adalah juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, siapapun yang mengalami sakit, Engkau sembuhkan. Yang mengalami kesusahan, Engkau hiburkan.
yang mengalami persoalan-persoalan hidup, Engkau adalah sumber jalan keluar. Dan kami mengucap syukur, sidang jemaat-Mu terpelihara karena kehadiran Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk ke dalam rumahmu dan pada waktu engkau keluar rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, menjadi penasehat rohani, mengalami karunia-karunia rohani di dalam Roh Kudus. Mujizat surgawi terjadi, terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.